Shalom adik-adik semuanya. Shalom semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Oke. Ayo semuanya siap-siap ya, dipanggil mama, papanya, abangnya, kakaknya, neneknya, opungnya. Semua berkumpul ya. Iya. Kita akan ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, ini minggu keberapa ya, Kak ya? Minggu keempat atau minggu terakhir. Iya. Kita biasanya bahasa Batak. Batak. Nah, di sini hanya berdua nih kakaknya yang datang. Kak Okta sama Inang, sama ada Bang Rusman sebagai Iya. pemusiknya ya. Oke, kita sehat-sehat semua. Dipersiapkan buku ND-nya, Bibelnya, dan juga jangan lupa persembahannya. Betul. Oke, kalau ada yang masih minum susu atau masih di kamar mandi, ayo siap-siap semuanya edek-edek ya. Iya. Kita akan memulai ibadah kita. Ayo, biar kita semangat. Kita ayo ada nyanyian baru nih. Minggu depan lagi kita pelajarin ya. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita mari kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Mulia tema Tuhan di pasahat rohan nami, asini rohamat dongane hami, boy hami Tuhan marpungu di bagas nami be, lahu marsaur rap dohoto. Mulia tema Tuhan di asini roham di lehoko hahi pasod di hami, di mobi dia kada dana sekolah minggu. Neng begion nami hatami ale Tuhan acari hami jala pasu-pasu mahami saluhna marhite-hite Tuhan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Kita serahkan ke Amang Sintua. Horas anak-anak sekolah minggu. Horas sama. Kita akan memulai ibadah kita. Pada minggu ini kita dalam bahasa daerah. Kita akan memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Iya, mari buka buku ND-nya, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Las Rohaku Lama Muji. Mari tete guarni di bata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni ton di perbadia, na tumo palangi dota noon. Amin.
Rap mahita mandok, asim Asim maroham, maroham, ale ale debata, debata, midahau midahau pardosaon. pardosaon. Amin. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Patik dihita di mingguan imasian patik paupaton. Patik paupaton. Songonon ma patik paupaton, ingon amu ma pabadiau nari minggui, dino mari maulahamu nasa siulaonmu. Alai anggo ari papituoni ari paradian ini jauh bade batam doi. Dan jadi ho mangula anggo dinasadari i manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, roh dipinahanmu, roh diisi ni hutani halak pe na mengebati hutam. Ai di mari do di topa debata, langit do tano, dot laut, dot nasa isina. Dungi marajet do ibana di ari papituoni. Di bainido umbai na di pasu-pasu debata jauh ba ari parerenai jala di parbadiai. Atong rak mahita mandok. Ale tuan debata saya pergugoi mahami mangulau naombar tu patikmi. Amin. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan yang akan dipimpin oleh guru sekolah minggu. Ya, buka buku ND-nya nomor 178 ayat 1 sambil kita bangkit berdiri. Yuk, semuanya bangkit berdiri ya. Yang manopoti dosa, rap mahita mandok, sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan amar dosa tuami. Amin. Amin. Anak-anak, epistel dihita di mingguan imasian sada Korintus 10 tolu ayat 5. Sada Korintus 10 tolu ayat 5. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Dalam bahasa daerah. 1, 2, 3. Maradat situtudo aholongoni, dang na aut, dang olo pangarimason, dang na dipajujur na jahat. Rak maita mandok, martua mana tumangion hatani debata, jalan na upeopsa. Amin. Kita akan memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Ya, kembali kita bangkit berdiri, buka buku ND-nya. Kita bernyanyi Tuhakudo pature dalaki. Tuhakudo pature dalaki. Tuhakudo Tidak kon maha porsai, porsia tai rak mahita mandok. Au porsia di debata jauba, ido ama perguguna satu dosan, na temo palangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata jauba na sasadai, iman tinubuhon si Maria, na gabe-gabean sian tondi perbadia, andorang soha bubuan. Ido tuata na tumau na bernit, di pangumuman isilatus, nama terpajal doi bana di hau pinar silang, na tua tu bana toru dung di tano. Namula mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, la hudul tu siamuni di bata jauba, amanai, pergugu nasa tu dosani.
Disima ibana pemamulak sogut tutanaon, manguhumi ala namangulu dot namate. Au persea diton di perbadia, jaladong sadahuria nabadia, uria topan nyala Kristen akan abadia, do desa dosa, do diate namandok, mula mangulu sogut dagini halak naung mate, do dianguluan nasaro sudah. Amin. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta Manang Tikting di Hita. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu, Kak. Ya, Kakak harap kita semua tetap sehat, kuat, dan belajarnya juga semakin rajin ya. Untuk warta minggu ini seperti biasa, kita persembahannya tentunya bisa dihantarkan dari orang tuanya ke gereja saat gereja, atau mungkin dihantarkan kepada Sintua Week atau wilayahnya masing-masing. Kalau tidak bisa juga mungkin nanti bisa melewati mama papanya, bisa ditransfer ke rekening gereja yang sudah tersedia di grup WhatsApp. Nah, seperti biasa ya Ina, karena ini sudah minggu terakhir, pastinya terima kasih juga kemarin sudah mengirimkan tugas menghafal ayat bulanan kita. Nah, mungkin itu aja, Nang. Iya. Semua tugas-tugas yang dikasih kakak guru sekolah minggu dikirim lagi melalui ke forum sekolah minggu ya. Kami tunggu. Selalu ditunggu apa saja yang akan tugas-tugas diberikan oleh kakak guru sekolah minggu ya. Oke, demikian pengumuman. Kini saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan, pengupilian, sambil kita memuji Tuhan yang akan dipimpin oleh guru sekolah minggu. Iya, persembahkan persembahan yang ikhlas, sukacita ya, diberikan di amplop ya semuanya. Oke, kita bernyanyi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan syukur Bapa kami panjatkan kepadamu pada hari ini, di mana anak-anak sekolah minggu KBP Logate berkumpul memuji dan memuliakan namamu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar firman yang taburkan hari ini menjadi kekuatan bagi anak-anak sekolah minggu. Terpuji namamu senantiasa, amin. Firman Tuhan bagi kita pada ibadah sekolah minggu kita pada hari ini terambil dari 1 Yohanes bab 3 ayat 1 hingga ayat 7. 1 Yohanes bab 3 ayat pertama hingga ayat ke-7. Tapi di sini Amang akan baca sampai ayat ke-10. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu di dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia
tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, ini ayat 7, anak-anakku janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ini ayat ke-8 hingga ayat ke-10, Amang tambahkan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi setiap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan buat kita pada hari ini. Nah, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Tadi disampaikan di sini anak-anak Allah. Anak-anak Tuhan, kita perlu menyadari bahwa kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Bagaimanapun bentuk fisik kita ya anak-anak, baik kita itu pendek, tinggi, gemuk, kurus, atau mungkin merasa kurang cantik ya, atau dia merasa dirinya jelek ya, kita itu semua adalah gambaran Allah, serupa dengan Dia. Nah, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini disatakan oleh Rasul Yohanes ya, Rasul Yohanes menulis surat kepada jemaat yang menyatakan status kita semua itu sebagai anak-anak Allah. Itu ayat pertama ya. Jadi anak-anak kita ini semua, mau amang, mau mama, mau bapak, mau anak-anak semua itu adalah anak-anak Allah. Kita itu statusnya adalah anak-anak Allah. Dan ingat, kita itu bukan anak angkat. Ingat, kita itu bukan anak angkat yang diangkat dari orang tua yang berbeda. Tapi benar-benar anak dan dinyatakan anak. Sebab apa itu? Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Itu ayat 9. Jadi kita semua itu lahir dari Allah. Ya. Bapak kita, mama kita itu semua lahir dari Allah. Nah, jadi kita itu bukan anak angkat, tapi kita adalah anak-anak Allah. Kemudian Rasul Paulus menyatakan di Roma 8 ayat 15, ini Rasul Paulus ya, di Roma 8 ayat 15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Berarti kita itu tidak menerima roh perbudakan. Yang ada dalam kita itu roh yang menjadikan kita semua, mau orang tua kita, anak-anak semua, itu adalah anak-anak Allah. Jadi kita itu tidak ada lagi roh perbudakan. Tahu kan kalau budak itu tidak bebas. Ya, jadi kita itu semua adalah anak-anak Allah, yang ada tuh roh yang ada yang menjadikan kita itu menjadi anak Allah. Tidak ada lagi rasa takut. Ya, kita tidak ada lagi takut. Kalau budak kan takut sama tuannya. Kalau kita tidak ada lagi mempunyai rasa takut. Ya. Kemudian Rasul Paulus juga menyatakan dalam Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu dia. Anak-anak Allah, kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Ahli warisnya siapa? Ahli warisnya Tuhan. Kalau manusia mungkin kalau orang tuanya kaya, ya jadi ahli warisnya. Tapi itu terbatas. Kita ini jadi ahli warisnya kerajaan surga.
ahli warisnya Allah, ya. Jadi kalau udah dikatakan jadi ahli waris, jadi anak, apa itu kalau jadi anak coba? Pasti di rumah bapak dan mama selalu mengingatkan anaknya. Ayo, pasti diingatkan. Semua anak-anak jangan membuat malu orang tua. Pasti diingatkan itu. Pasti diingatkan kemanapun kamu melangkah maupun kamu masih kecil diingatkan. Jangan begini ya kalau di rumah tulang. Atau nanti ke gereja jangan ngobrol. Pasti diingatkan. Nah itulah karena seorang anak diingatkan sama orang tuanya. Jadi kita pun kalau kita anak Allah, jangan kita buat malu. Siapa orang tua kita itu Allah. Jadi jangan seperti orang tua kita mengingatkan kita, jangan kita buat malu, jaga nama baik keluarga, gitu kan. Nah berarti kita kalau anak Allah, siapa yang kita buat, kalau kita berbuat dosa, siapa yang kita buat malu? Yang kita buat malu itu Allah. Sama kalau kayak orang tua kita mengingatkan kita, jangan membuat malu orang tua, jaga nama baik orang tua. Nah sama, jadi kalau kita jadi namanya anak-anak Allah, janganlah kita membuat malu siapa? Allah kita yang di sorga. Ya, itu kita semua anak-anak sekolah Minggu AKBP Rogate harus ingat. Sebagai anak Allah, ya. Jangan buat malu, kalau memang kita sebagai anak dari orang tua kita jangan membuat malu orang tua kita, jangan membuat nama orang tua kita tercemar. Tapi kita sebagai anak Allah, jangan kita mempermalukan Allah kita dimanapun kita berada. Jadi kemudian apa ciri-ciri anak Allah? Nah ini penting. Kalau kamu misalnya anak dari orang tua kamu, misalnya marganya Siahan, berarti atau ada nanti ujungnya nama kamu, dibikin nama kamu ujungnya Siahan atau Boru Siahan. Nah itu kan ciri-cirinya, anak bapak Siahan, gitu, siapa nama bapaknya itu. Terus mamanya, jadi kan itu ciri-cirinya. Terus, nah kalau kamu, kita menjadi anak Allah, apa ciri-ciri kita? Ciri-ciri kita yang pertama, kalau kita anak Allah berarti memiliki kesamaan seperti Kristus. Nah, kalau memiliki kesamaan seperti Kristus, berarti kehidupan kita seperti saat Kristus ada di dunia. Coba kalau ingat, Yesus tuh ada di dunia bagaimana? Sikapnya rendah hati, taat, setia kepada Allah yang di sorga. Dan juga dia datang untuk melayani dengan kasih dan belas kasihan. Jadi kalau dikatakan sebagai anak Allah, berarti anak sekolah minggu juga mempunyai sikap rendah hati. Ya, sama seperti Yesus, jadi punya sikap rendah hati, nggak boleh sombong. Kalaupun kamu misalnya pintar, atau kamu pintar misalnya olahraga atau apa, jangan sombong ya. Itu ya. Jadi, terus apa lagi? Taat. Taat sama siapa? Sama orang tua, sama guru di sekolah. Ya, taat sama firman Tuhan. Kemudian apa lagi? Setia. Setia dalam melakukan kehendak Tuhan. Ya, jadi jangan buat-buat dosa. Itu namanya anak Allah. Kemudian apa lagi? Kalau kamu katanya anak Allah berarti menjaga dan memelihara kekudusan. Apa ini maksudnya? Kalau di sini kan udah dibilang, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Jadi Allah itu suci. Jadi kita juga harus bisa seperti itu. Kan tadi katanya kesamaan. Nah jadi kita juga harus bisa memelihara kekudusan. Wah Amang kan gak bisa, kita kan manusia ya. Nah kalau namanya manusia, belajar untuk melakukan kekudusan. Jangan kamu ulangi, misalnya kamu mempunyai sikap melawan orang tua, ya itu kan berarti membuat dosa, jangan lagi diulangin. Nah itu jadi kalau melakukan kesalahan itu jangan diulang-ulangin lagi ya. Itu ya, jadi kalau membuat kesalahan misalnya melawan orang tua, bohong, jangan lagi diulangin besok. Tapi kalau kamu terus kamu ulangi berarti kamu tidak menjaga kekudusan. Kemudian apa lagi? Mengasihi, ini yang utama lagi nih, mengasihi. Karena Kristus itu mengasihi orang-orang. Coba, Yesus itu melayani orang yang sakit disembuhkan. Mengasihi
orang yang kusta disembuhkan, orang yang sudah meninggal dari kuburnya bisa dihidupkan seperti Lazarus. Nah, jadi tunjukkan kasih itu. Jadi bukan hanya mengatakan saya mengasihi papa dan mama, tapi coba suka setiap hari melawan. Saya mengasihi papa dan mama, disuruh belajar nggak mau, melawan. Terus apa lagi? Katanya mengasihi Tuhan, tapi sekarang kebaktian online, mudah-mudahan anak AKBP Rogate tetap setia ya setiap kebaktian online. Nanti juga kalau udah tatap muka tetap gereja ya. Itu dia katanya mengasihi Tuhan. Terus kalau mengasihi Tuhan, kalau memuji Tuhan harus ada sikap gimana? Semangat ya, jangan loyo. Itu dia. Jadi ciri-ciri anak Allah yang tadi Amang bilang memiliki kesamaan seperti Kristus, yaitu contohnya rendah hati, tidak sombong, taat, setia. Ya, berarti kalau taat sama setia ini udah apa ini segambar? Taat melakukan kehendak Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru, ya udah itu semua. Jadi kalau suka melawan orang tua itu berarti nggak taat ya. Atau suka melawan guru, berarti itu tak taat. Kemudian menjaga dan memelihara kekudusan seperti Amang bilang, kita harus sebagai manusia memang benar kadang-kadang berbuat dosa, tapi jangan diulangi terus ya. Nah, kemudian harus belajar untuk memperbaiki sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian apalagi yang ketiga, mengasihi. Mengasihi kan pasti bukan dengan perkataan. Jangan pernah katakan mengasihi orang tua, tapi kamu melawan, disuruh malas. Katanya mengasihi orang tua, disuruh belajar nggak mau, apalagi ujian-ujian sekarang. Pasti semuanya rajin pasti belajar kan? Berarti nilainya kemarin sudah dapat raport ya kan? Semua pada naik kelas. Jadi untuk tahun depan buktikan mengasihi, rajin belajarnya ya. Jadi bukan dengan perkataannya, tapi dinyatakan dengan perbuatan. Kalau katanya mengasihi orang miskin, ya kalau ada dibagi. Ya misalnya mungkin pakaian atau makanan, nah itu namanya mengasihi ya. Jadi itulah firman kita buat hari ini anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak semakin dimampukan untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu sebagai anak-anak Allah. Biarlah kami semakin setia dan taat, baik kepada orang tua kami, kepada guru kami, terlebih melakukan kehendak Tuhan. Berkati anak-anak kami ini semua Bapak dalam sekolah mereka, yang mereka sudah naik kelas. Berkati mereka nanti untuk sekolah yang lebih tinggi lagi, kelas yang tinggi lagi. Baik juga yang udah masuk ke SMP juga, Tuhan mampukan mereka untuk bisa belajar dengan baik. Demikian juga berkati orang tua kami ya Bapak, berikan mereka kesehatan, kekuatan dan rezeki, agar anak-anak bisa diberikan kebutuhannya, terlebih untuk memberikan perhatian. Demikian juga berkati guru-guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu AKBP Rogate, yang selalu melayani, baik secara online ya Bapak. Kami berdoa Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan berkat dalam segala pekerjaan dan keluarganya. Demikian juga Engkau memberkati Amang Pendeta kami, Amang Pendeta yang baru, Amang Tampu Bolon. Demikian juga kami berdoa buat Amang Sinaga yang saat ini sudah pindah dan sudah melayani di Kota Medan. Biarlah Bapak juga memberkati setiap pelayanannya. Berkati juga semua para halado AKBP Rogate. Demikian juga semua jemaat AKBP Rogate. Kalau ada yang sakit, Bapak berikan kesembuhan. Demikian juga kami berdoa untuk COVID ini, kiranya Bapak menjauhkan dari semua jemaat AKBP Rogate dari penyakit COVID ya Bapak. Demikian juga saat kesulitan ekonomi, kami percaya Bapak juga membukakan tingkap-tingkap berkat bagi semua jemaat AKBP Rogate. Demikian juga untuk rencana renovasi gereja AKBP Rogate, biarlah Bapak memberkati orang-orang untuk berdonasi ke gereja kami ini. Dan terlebih Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau memberkati setiap kehidupan kami dan segala kegiatan kami. Inilah doa permohonan kami, ke dalam tangan-Mu kami panjatkan doa kami ini. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit semuanya berdiri. Kita bernyanyi, Naing Marsi Nondang Meluku.
Nai marsi nondang nguluku di igil Yesus manang di dia pe aku tetap mengikuti iur marsi nondang idoni igil ni Yesus tetap marsi nondang panondang doa tutup. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Ale Tuhan debata amanami dan di Banua Gijang, mau lihat tema di pasat roh nami tuho, ala do dak dana di jakoko tuha rajaunmu. Di son upah punguhami pilihan nami, saya jalo mai bayan asangapon di guarmu. Amin. Nasana nilehon mi tonironi pamataku osadohon guguki rodi salut hartaku upasahat itu naso usatan kudu. Rak maita mandok di tangyang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang, saya pinar badia maguarmu, saya roma rajaunmu, saya saut malomo ni roham di Banua Tongon, songona di Banua Gijang. Leon matu ami sadario nanguluan siap hari, si sama dosa nami songon panesan nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togion tu pangunjunan, palua mahamisian pangago, ayo na punara jaon, dod agogon, ro dia sangapon saling nilingna. Amin. Amin. Di pasu-pasu jala deramuati Tuhan debatama hita, di sodakon Tuhan debatama bohina tuhita, jala asima rohana midahita. Di dopak Tuhan debatama bohina tuhita, jala di pasauron madamena tuto ditabe. Amin. 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 Ya, shalom semuanya. Ya, kita sama-sama mengucapkan ke Amang Sintua, terima kasih Amang, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih anak-anak semua, Oke. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Salam hari bertemu Minggu. kembali minggu depan. Dadah.